Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal siap beri kontrak baru kepada Eddie Nketiah. Hengkangnya Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal di Januari 2022 lalu telah membuat penyerang muda Eddie Nketiah lebih mendapatkan kesempatan untuk bermain secara reguler dari Mikel Arteta. Tak hanya mulai bisa diberi kepercayaan oleh Arteta, penampilan Nketiah juga mengalami peningkatan setiap pekannya. Karena pada 7 laga terakhirnya di ajang Liga Inggris 2021-2022, dirinya mampu melakukan kontribusi dengan mencetak 7 gol. Bakat pemain berusia 22 tahun yang mulai terlihat secara jelas ini tentu saja menjadikan publik sempat bertanya-tanya mengenai masa depannya dengan The Gunners, mengingat kontraknya bakal habis pada akhir bulan Juni 2022. Apabila Arsenal tak memberikan kontrak baru, dirinya otomatis akan tinggalkan Emirates Stadium secara bebas transfer, mengingat tim seperti West Ham United dan Crystal Palace nampak memperlihatkan minat serius kepadanya. Namun demikian, Daily Mail memberikan laporan bahwa Meriam London ternyata mempunyai keinginan untuk terus menggunakan jasa Nketiah dalam jangka panjang. Sebab mereka akan memberikan tawaran kontrak baru kepada pemain berpostur tinggi 175 cm ini. Rumornya tim London Utara akan memberikan tawaran kontrak baru selama 5 tahun lamanya, serta akan memberikan gaji sebesar 100.000 pound per pekannya agar membujuk Nketiah baru bertahan. Callum Wilson memilih Aaron Ramsdale sebagai pemain muda terbaik musim ini. Callum Wilson telah mengatakan kepada The Footballers Football Podcast bahwa dia menunjuk Aaron Ramsdale sebagai pemain muda terbaik Liga Premier musim ini daripada Phil Foden. Foden memenangkan penghargaan setelah membantu Manchester City meraih gelar Liga Premier lainnya. Dia mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist saat pasukan Pep Guardiola mempertahankan trofi yang didambakan mereka secara dramatis pada hari terakhir musim melawan Aston Villa. Namun tim yang paling banyak mendapat nominasi adalah Arsenal dengan The Gunners memiliki Ramsdale dan Bukayo Saka dalam perebutan penghargaan setelah pasukan Mikel Arteta berada di urutan kelima di Liga. Dalam sebuah wawancara di podcast, Wilson mengatakan, pemain muda musim ini saya mungkin akan memilih Ramsdale di Arsenal. Datang dari Bournemouth dan Sheffield United, 2 degradasi jangan lupa. Dan kemudian dia pergi ke Arsenal dan ada banyak tanda tanya yang muncul. Bahkan dari saya sendiri yang pernah bermain dengannya sebelumnya dan berpikir Arsenal adalah langkah yang terlalu besar, katanya kepada The Footballers Football Podcast. Ramsdale memang sejauh ini merupakan penandatanganan terbaik untuk The Gunners karena penjaga gawang itu mencatatkan clean sheet dalam 12 pertandingan dari 34 pertandingan yang ia tampilkan untuk klub. Sementara dia hampir jarang membuat kesalahan aneh musim ini. Dia jelas menunjukkan kelasnya pada banyak kesempatan untuk Arteta dengan beberapa penyelamatan spektakuler. Paling tidak yang dia lakukan dari tendangan bebas James Maddison yang luar biasa di King Power Stadium. Dampak yang dia buat pada 4 back The Gunners sangat mencolok dan tentu saja dengan lebih matang dan berkembang dalam permainannya, penjaga gawang dengan nilai 22,5 juta pounds itu bisa menjadi salah satu penjaga gawang terbaik untuk Inggris di Piala Dunia nanti. Hector Bellerin ogah balik ke Arsenal. Skenario dari Arteta untuk musim depan adalah melepas Bellerin dan mempertahankan duo Takehiro Tomiyasu dan Cedric Soares di pos fullback kanan musim depan. Hector Bellerin menegaskan keinginannya untuk bertahan di klub La Liga Real Betis ketimbang harus balik ke Arsenal musim depan. Bellerin berstatus pinjaman di Betis. Ia menikmati musim yang sukses bersama skuad arahan Manuel Pellegrini. Fullback berusia 27 tahun itu membantu Betis menjuarai Copa del Rey dan finish di urutan kelima yang sekaligus rekor terbaik klub sejak musim 2004-2005. Saya telah berbicara dengan kedua klub dan saya menjelaskan posisi saya, ucap Bellerin kepada Betis TV Selasa.
Kami punya 2 bulan untuk membuat keputusan terbaik bagi kami semua. Saya berusaha bergabung ke sini dan saya bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk tetap di sini. Klub ini seperti rumah, saya bahagia di sini, tambahnya. Meninggalkan Arsenal adalah momen yang sulit, tapi saya harap semuanya berjalan dengan baik, pungkasnya. Skenario yang paling memungkinkan adalah Bellerin bertahan di Betis semusim lagi sebagai pinjaman sebelum berstatus bebas transfer dan dikontrak permanen Los Verdes Blancos. Tielemans atau Ruben Neves? Ini yang harus dipilih Arsenal. Jumlah gelandang Arsenal yang berkualitas memang bisa dibilang terbatas. Arteta jelas kelimpungan ketika pemain seperti Thomas Partey cedera. Karena itu menurut Campbell, Arsenal harus merekrut gelandang di posisi yang sama. Dia juga mendukung perekrutan Tielemans yang terbukti bisa mencetak gol. Kami membutuhkan keduanya. Perlu ada persaingan di lini tengah dan tim juga membutuhkan gol dari lini tengah, ujar Campbell. Tielemans bisa mencetak gol, dia menciptakan peluang dan mencetak gol. Dia bisa menembak bola dari jarak jauh atau masuk ke kotak penalti dan jadi ancaman. Menurut Campbell, sebaiknya Arsenal merekrut Tielemans dan Neves sekaligus. Namun jika harus memilih salah satu, dia yakin pembelian Tielemans akan lebih banyak membantu tim. Menurut saya Arsenal punya banyak kebutuhan dan ketentuan. Saya akan merekrut keduanya, tapi jika harus memilih mungkin Tielemans bisa diprioritaskan, sambung Campbell. Sumbangsi gol dari lini tengah bakal sangat membantu, bisa jadi kunci. Dia juga bisa mencetak 2 digit gol setiap musimnya jika dia bermain di Arsenal, tandasnya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy you Gunners. Bye-bye.